Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, salam wong deso, wong deso dari bumi Arema. Kami akan bicara flashback ya. Coba wong deso ini berbicara tentang global. Nah, jadi Indonesia itu negara yang besar ya. Nah, tapi founding father kita itu ada salah satu jargon yang menurut saya itu harus dipedomani ya, bahwa negara yang besar itu negara yang harus mengingat sejarah ya. Dari kepemimpinan ya, mulai dari Bapak Soekarno ya, Pak Soeharto, Habibie, Gus Dur, Bu Mega, ya, SBY, Jokowi ya. Ini ada berbagai kelebihan dan kekurangan. Nah, makanya kita sebagai negara yang besar tadi, mari kita punya kelegowoan ya. Jadi pergantian kepemimpinan ini kita harus berpikir bagaimana Indonesia itu terus maju dan berkembang. Bukan berarti kita tidak menghakimi atau tidak mengadili ya para pejabat ini. Juga bukan berarti kita tidak menghargai karyanya ya, tapi kita sikapi ini adalah sebuah perjalanan bangsa. Jadi ada sesuatu yang buruk yang ditinggalkan, itu kalau bisa menjadi sebuah pedoman. Sesuatu yang buruk jangan sampai itu terjadi lagi. Kalau sampai hal yang buruk itu terjadi lagi, disinilah baru kepemimpinan tadi harus betul-betul kita kita adakan ya kita adakan konfrontasi ya. Contoh misalkan, saya kira masih segar dalam ingatan kita ya, kejadian Arema ya. Terus pelanggaran HAM berat katanya dengan yang 6 syuhada ya, yang mengawal Rizik Syihab ya. Terus juga kejadian anak bangsa yang merasa terusir ya, terkait dengan pekerja-pekerja di perusahaan-perusahaan asing ya, yang ada di Indonesia ya, banyak hal lah ya. Jadi semoga itu menjadi sebuah pelajaran ya, sejarah bangsa ini ya. Memang pengalian isu tadi itu memang sangat sangat luar biasa, namanya juga pengalian isu. Nah, misalkan zamannya Pak Harto dulu adanya SDSB dan sebagainya, itu kan pengalian isu ya. Bagaimana pemerintah bisa konsentrasi menata Indonesia yang barusan merdeka ini ya, sehingga pemerintah bisa fokus. Terus ada pengalian isu yang sangat mengerikan ya. Nah, semoga itu semua menjadi pelajaran ya, para pemimpin ke depan. Jangan sampai hal-hal yang hal-hal yang
ya hal yang harus tidak boleh dilakukan lagi ya. Nah, dari situ kami sebagai wong deso tadi ya, mari ya, menurut saya Prabowo Subianto ini Indonesia Merdeka Jilid 2 ya. Nah, jadi pemerintahan sejarah Indonesia ini berproses ya, dengan berbagai profil ya, yang betul-betul apa ya, membuat sejarah dunia ya. Jadi yang sangat kontroversi itu kan sewaktu Gus Dur jadi presiden ya. Jadi banyak hal-hal yang kontroversi di Republik ini ya. Nah, dari situ kami selama 20 tahun ini ya, kami sebagai pengamat yang di bawah ya. Jadi beberapa tahun yang lalu ini saya dianggap orang gila, dianggap orang gak waras, karena kami berada di tumpukan sampah ya, dan saya bicara masalah kebersihan, tapi saya ada di tumpukan sampah, sehingga saya dianggap konyol lah, dianggap saya itu belum waktunya lahir lah. Saya memang ya apa ya, di saat saya berpikir besar ya, kan berbagai program saya itu kan ada Indonesia Membangun Sistem ya, terus ada Taman Informasi Indonesia Indah ya, terus ada sistem informasi satu pintu ya, terus ada program kami satu RT harus ada satu pemuda cerdas, terus ada kemudahan komunikasi antar anak bangsa ya. Banyak ya yang saya gagas ya selama 20 tahun ini, karena konteks saya ini adalah sebuah perjuangan ya. Saya tidak peduli ya orang mau ngomong apa, mau bicara apa. Yang jelas saya pingin ya kayak di Malang begini ya, itu bermunculan ya orang-orang atau pemuda-pemuda yang visioner ya, yang menggaungkan program-program visionernya. Saya kenal ya, kayak misalkan Mas Dadi Yutero ya, itu dari kalangan anak muda ya. Misalkan Ibu Penny dengan preman supernya ya, nah, itu beliaunya terkait dengan pemberdayaan perempuan ya. Terus Bu siapa ya itu yang di Pelanusa itu ya, itu yang aktif di dunia UMKM ya, dunia batik ya. Ada Mbak Sahdana ya, itu lebih ke budaya ya. Banyak lagi ya, jadi karena kami bergabung di berbagai komunitas, mulai komunitas punk, komunitas pencinta alam ya, mulai gubuk baca ya, mulai dari apa ya, teman-teman apa ya, teman-teman wartawan ya, jurnalis ya. Juga di dunia pertelevisian kami juga sering tampil di TV ya. Terus juga di dunia kepariwisataan ya, kami sering hadir di kampung-kampung tematik ya. Terus juga di
masalah keagamaan ya, kami juga sering berdiskusi dengan Gus, Ustadz, juga dengan Kiai ya. Itu perjalanan yang kami lakukan hampir 20 tahun ini. Tapi memang kita gak bisa melupakan zamannya Pak Harto ya. Kita ambil contoh salah satu menteri yang siapa yang gak kenal yang namanya Harmoko ya, yang katanya dulu tuh dibilang Harmoko tuh hari-hari omong kosong lah. Nah, sampai saya di komunitas pemancing wader itu ada yang namanya ikan Harmoko. Luar biasa. Inilah sejarah bangsa Indonesia ya. Makanya kami sangat berharap ya Aryo Bimo ini sebagai Menteri Pemuda ya, terus Muhaimin Iskandar ini sebagai Menteri Koordinator ya Pemberdayaan Masyarakat ya. Ya, kami berharap ya ada salah satu kementerian ya, jadi yang betul-betul bisa merakyat ya. Kalau zamannya Pak Jokowi misalkan ya, itu nggak ada menteri yang menonjol, itu nggak ada ya. Makanya saya katakan sekarang ini menjadi apa ya, Indonesia ini menjadi merdeka jilid 2 itu maksud saya semoga ya Aryo Bimo ini sebagai menteri yang betul-betul merakyat wis. Wong desa ya kenal, wong kutha ya kenal ya. Nah, dia juga harus membandingkan bagaimana pemuda Indonesia dengan pemuda Jepang, pemuda Korea, pemuda Taiwan ya. Nah, bagaimana pemuda itu betul-betul punya style ya. Kita sebagai negara yang berbudaya, kita sebagai negara pemeluk agama Islam terbesar di dunia, ini ada style ya, ada karakter-karakter yang terbentuk. Makanya dari berbagai program saya tadi ya, saya ingin ke depan ini ya Menteri Pemuda ini ya bagaimana punya program yang betul-betul merakyat gitu loh ya. Salah satu yang saya programkan misalkan 1 RT 1 pemuda cerdas ya. Ini supaya menjadi sebuah bahasan. Soalnya kan Indonesia ini tata pemerintahannya ini kan mulai RT ya, RW, desa, kecamatan, kabupaten, wali kota, gubernur ya. Nggak tahu ya, mungkin di berbagai negara itu RT itu ada apa enggak ya. Ya saya nggak tahu ya, karena saya belum pernah melangkahkan kaki ke luar negeri ya. Sehingga menerjemahkan keinginannya Presiden Prabowo Subianto ini menginginkan adanya Indonesia yang merdeka ya, sebenar-benarnya merdeka ya, rakyatnya harus tersenyum ya. Disinilah menurut saya ada sebuah rasio ya dari pemikiran saya supaya ada program 1 RT 1 pemuda cerdas ya. Nah, untuk mewujudkan itu ya, ini ya program saya Rumah YouTube ini kan, Rumah YouTube ini yang kami programkan, kami desain ya, itu sebagai ruang publik yang ada di paling bawah ya.
Jadi semua RW bikin YouTube channel, tujuannya apa? Adanya ruang publik yang paling bawah tadi, di saat sang Prabowo itu pingin, ya Pak Presiden kita ini pingin tahu kondisi real di masyarakat, ya dia akan melihat channel YouTube yang ada di RW. Karena rumah YouTube ini merupakan bentuk inovasi kreasi kami, ya sebagai YouTubers. Memang banyak orang yang masih berpikir di saat kita bikin channel YouTube itu arahnya untuk mencari duit dari YouTube, ya makanya saya tidak, ya. Jadi YouTube ini kami desain sebagai sebuah media, ya. Harapan saya YouTube ini akhirnya bisa menjadi TVRI nantinya, menjadi rujukan info. Posisi sekarang ini kan di saat kita bicara rujukan info itu yang benar di mana? Nggak ada, ya kan? Misalkan saya selaku ASN, saya setiap membuka Google, ya itu selalu ada artikel tentang ASN, tentang pensiunan, tapi itu hoax semua. Nah dari situlah saya ingin, ya semoga ya Pak Aryo Bimo, siapa namanya itu, Aryo Bimo Nandito banyak panjang namanya, ya ini sebagai menteri idolanya anak muda, makanya harus betul-betul turba ke bawah gitu loh, ya. Jadi Bimo ini kan kisah pewayangan, ya di zaman mudanya Warkudoro, ya. Nggak tahu kenapa ada Bimo ada Warkudoro. Seingat saya kalau Bimo itu nom-noman di Warkudoro. Nah sebenarnya kalau saya mau bicara masalah ini sebenarnya paling asik dengan Gus Ipul, ya. Gus Ipul ini wawasannya tentang kepemudaan itu sangat keren, ya. Jadi bagaimana sih pemuda itu harus berkarakter, ya. Kalau sekarang ini kita sulit, ya mencari pemuda yang berkarakter. Soalnya apa? Sekarang itu pemuda itu dibodohkan, ya dengan adanya game, ya otaknya itu dikerdilkan, ya gara-gara game, ya kebanyakan pemuda itu ada di situ, ya seolah-olah dia menjadi pemuda yang punya style, ya di saat gamenya pinter. Ya saya selama 20 tahun ini, ya malang melintang itu, ya wis dengan berdarah-darah. Saya itu sering, ya karena kelaparan di jalan, ya itu seringnya, ya. Karena apa? Ya kami sebagai pensiunan, ya apalagi pensiunan ini terlilit utang. Jadi saya pensiun, ya saya ngutang untuk beli mobil, ya. Jadilah mobil pickup sama otong-otong itu, ya itu sebagai amunisi perjuangan, ya, alhamdulillah, ya terus mengalir perjuangan saya. Semoga aja Aryo Bimo ini, ya berbagai program saya, Indonesia Membangun Sistem, 1RT 1 Pemuda Cerdas, Informasi Satu Pintu, ada kampung WhatsApp, ya kampung YouTube, ada
kampung anti korup ya. Itu berbagai pemikiran yang ada di otak saya. Taman Informasi Indonesia Indah ya. Dan saya sering bertemu dengan teman-teman mahasiswa ya, dari berbagai orda. Makanya kadang-kadang saya berpikir, masa sih Aryo Bimo ini nggak bisa membuat program ya, bagaimana kemudahan komunikasi antara anak bangsa ini terfasilitasi. Ya semoga lah yang kami programkan ini itu menjadi topik bahasan juga di Kementerian Pemuda. Saya memang kalaupun tua ini ya, yang saya opo-opo, yang saya bantai, saya hantam, saya edukasi, saya motivasi itu memang anak muda ya. Kalaupun anak muda cuek ya, di saat saya pingin ngajak bicara, minta waktu sedikit aja susah ya, disibukkan dengan bermain gamenya. Ya semoga ya era Prabowo Subianto ini, sejarah-sejarah kelam ya yang pernah terjadi di Republik ini, itulah menjadi sebuah sejarah perjalanan bangsa. Jadi pengorbanan anak bangsa itu bukan hanya pada saat merebut kemerdekaan saja. Mengisi kemerdekaan ini juga masih banyak timbul korban ya. Semoga para syuhada, para pahlawan ya, yang menjadi tumbal ya, di Republik ini, kita artikan itu sebagai pahlawan-pahlawan. Ya bukan berarti saya berpikirnya itu segala permasalahan di bawah kepemimpinan presiden tadi dikubur, tidak ya. Ya dijadikan itu sebuah momentum ya, jangan sampai kepemimpinan yang akan datang ini mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama ya. Jadi era Prabowo ini ya, bagaimana dengan kemerdekaan jilid 2 ini, kita jangan sampai kehabisan energi ya untuk berbahas tentang kejadian-kejadian masa lalu ya. Itu sekali lagi ya, jangan sampai salah paham ya, berarti saya akan menghapus semua kejadian, tidak ya. Tapi saya mengajak kita jangan sampai dihabiskan energi kita ya mengurusi hal yang seperti itu ya. Kan ada bidangnya masing-masing ya. Jadi untuk Menteri Pemuda ini, harapan saya garaplah anak muda ini ya. Anak muda ini banyak yang dibebankan sebagai generasi penerus ini ya. Bagaimana Menteri Pemuda ini bisa memunculkan tokoh-tokoh anak muda yang akan bermunculan di berbagai daerah ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Makanya sekali lagi dengan adanya rumah YouTube ini, harapan saya di saat ini diberlakukan se-Indonesia, disitulah nanti kita akan mengetahui ya anak-anak muda yang inovasi, kreatif ya. Kita akan mengetahui dari situ nanti. Selama ini kalau misalkan ada anak-anak yang punya kemampuan ya, punya kelebihan ya, itu kan tidak terpantau di media. Coba kalau misalkan ada rumah YouTube ya, masing-masing RW, di situ nanti kita akan dengan mudah mengetahui Indonesia itu seperti ini loh ya.
ternyata banyak anak-anak cerdas, anak-anak yang punya kemampuan. Nah inilah yang harus disaring, ya, harus dijaring, ya, anak-anak yang punya kemampuan tadi ya, untuk diajak berpikir, berkontribusi di Republik ini. Berkontribusi di Republik ini tuh 1000 macam cara ya. Jadi bagaimana pemuda, ada pemuda perdamaian ya, terus ada pemuda yang kreatif ya, ada pemuda yang apa, punya kedewasaan ya, pemuda yang punya kepedulian ya, pemuda yang peduli budaya, pemuda yang peduli masalah banyak hal ya. Jadi berkontribusi di pemerintahan ini tidak selalu harus menjadi RT, RW atau jadi DPR atau jadi apa saja ya. Jadi bagaimana berkontribusi di lingkungannya itu membuat menjadi damai, ayem ya. Pemudanya inovasi, kreatif ya, itu bentuk kontribusi itu. Ya. Jadi kepekaan, kepedulian sangat terbangun ya. Kearifan lokal ya. Nah, karena Indonesia ini gampangannya negara yang betul-betul negara berbudaya ya, dengan banyaknya budaya yang ada di Republik ini. Nah, bagaimana pemerintah juga memberikan porsi anggaran yang cukup. Bagaimana uri-uri leluhur ya. Itu juga harus ada porsinya, ada anggarannya. Karena di saat budaya ini betul-betul digali ya, dihidupkan lagi ya. Dari situlah akhirnya Indonesia ini yang terkenal sebagai negara timur ini betul-betul punya adab, punya akhlak. Ya. Nah, di saat anak-anak mudanya itu sudah beradab, berakhlak, di saat beliaunya nanti anak-anak muda itu misalkan menjadi pemimpin, ya menjadi regenerasi tadi. Nah, di saat pemimpin itu betul-betul mengutamakan akhlak, itu yang akan terjadi itu sebuah kemajuan ya. Hanya menurut saya itu akhlak itu sebagai sumber tertib hukum, tertib budaya, tertib apa saja itu akhlak ya. Hanya pemimpin yang berakhlak itu punya kepekaan, kepedulian yang tinggi ya, kayak punya rasa tanggap yang tinggi. Pemimpin juga harus cerdas ya, harus berani, harus kreasi, inovatif ya. Itu sosok pemimpin. Seperti kemarin saya punya unek-unek ya. Ya, di saat saya punya YouTube ya langsung aja unek-unek itu gampangannya, ide-ide segar itu kita bikin konten. Kayak Indonesia sebagai negara UMKM ya, dari sinilah ini sebuah jargon-jargon ya, di saat pemerintah itu bisa mewujudkan Indonesia sebagai negara UMKM, itu untuk percepatan mewujudkan Indonesia ini tersenyum rakyatnya. Karena pelaku UKM itu banyak ya. Di saat betul-betul Budi Ari itu Menteri Koperasi ya, Maman Abdurrahman itu Menteri UMKM-nya. Ini sebenarnya dua menteri ini menteri yang sangat krusial yang di bawah ya. Sama Mutia Hafid ya, Menteri Komunikasi dan Digital
Menteri Pemuda juga. Hanya saya melihat di bawah itu ya, di saat kita bicara kaitannya dengan perkoperasian, itu kan praktek-praktek rentenir, ya, bank detail, ya, sekarang ada tambahan lagi pinjol. Itu banyak masyarakat yang bunuh diri, jual diri, ya, dan lain sebagainya, ya. Semoga dengan hadirnya koperasi, itu menjadi menteri tersendiri tadi betul-betul konsen bagaimana koperasi ini sebagai sokong guru perekonomian bangsa ini betul-betul diterapkan dengan baik, dengan dedikasi, dengan loyalitas, dengan jiwa juang yang ada, ya, terkait dengan koperasi. Begitu juga dengan Menteri UMKM ini, ya, dengan banyaknya UMKM yang ada di Indonesia ini, bagaimana nanti mulai outlet-outlet yang untuk menengah ke atas, ya, sampai toko warung yang ada di bawah itu yang ada produk UKM, ya. Nah, di saat itu bisa terjadi, itu masyarakat akan tersenyum karena jumlahnya UMKM ini jutaan, ya, di Indonesia ini. Itu akan tersenyum, ya. Ini terkait dengan Menteri UMKM. Terus Menteri Pemuda, ya, ini dengan banyaknya suku bangsa, ya, dan berbagai pulau yang ada di Indonesia yang sebagai negara besar, ya, punya wilayah yang cukup luas, punya jumlah penduduk yang besar. Ini bagaimana Menteri Pemuda ini nanti betul-betul menjadi idolanya anak muda. Jadi banyak ide, banyak gagasan, ya, untuk anak muda tadi mampu bergerak untuk berkontribusi di Republik ini. Menteri Pemudanya. Sekarang saya bicara Menteri Perindustrian, ya. Jadi Menteri Perindustrian ini seperti apa yang disampaikan Presiden, ya, dengan adanya hilirisasi segala macam tadi, berpikirlah ke sana, ya. Jadi industri jangan membuat produk, ya, yang bisa diproduksi oleh masyarakat kecil, ya. Kita kan mau bikin sabun, mau bikin mie, mau bikin kecap, ya, mau bikin apa itu bisa, ya, bikin roti, bikin crispy itu bisa, rakyat kecil bisa. Yang nggak bisa itu rakyat kecil tadi, misalkan bikin pabrik kain, itu nggak bisa, ya. Nah, jadi bikin apa, ya, bikin berbagai berbagai produk yang macam-macam lah, ya, mau elektro, mau apalah segala macam. Nah, itu silakan industrialisasinya di sana, ya. Jangan industrialisasi misalkan kecap itu bisa, kopi bisa, serahkan aja pada rakyat gitu loh, ya. Jadi pemerintah harus berani mengambil kebijakan ini, ya. Nah, terus jangan terus, waduh, bagaimana nanti nasib perusahaan-perusahaan, ya. Kan orang-orang yang megang perusahaan itu kan orang-orang yang berpikirnya itu sudah cerdas gitu loh. Otomatis di saat pemerintah sudah memberikan aba-aba, ya, dia akan berputar otak gitu loh.
akan mengalihkan usahanya ya, ke produk yang lain. Dalam hal ini pemerintah juga mensubsidi masyarakat paling bawah, juga mensubsidi pengusaha tadi. Ya, mensubsidinya pengusaha beda kan ya sama subsidi yang dikucurkan ke masyarakat. Katakanlah misalkan terkait dengan program pemerintah, misalkan hilirisasi ya. Nah, bagaimana pemerintah tadi membuka saham, ya, memberikan kepastian kepada para pengusaha-pengusaha tadi untuk menginvestasikan berupa saham ya di program-program pemerintah, nah, kaitannya dengan hilirisasi. Ya. Dan di saat kita bicara hilirisasi itu bukan berarti pengertiannya itu hanya pada tambang-tambang saja ya. Jadi hilirisasi itu juga bisa pada produk-produk selain produk tambang gitu loh. Ya, bisa. Harus para petani juga ini ya. Petani ini dari pergantian presiden ya, itu terkait dengan pupuk ini masih banyak permasalahan. Ini loh yang saya kadang-kadang juga heran ya. Di saat Indonesia itu negara agraris, di saat Indonesia itu negara kelautan segala macam ya. Mestinya pemerintah itu harus fokus ya. Bagaimana ketersediaan pupuk, obat-obatan ya. Itu juga harus fokus ke sana Menteri Pertanian ya. Terus masalah perikanan ya, kelautan. Ini saya kadang-kadang gini ya, heran ya. Di saat Indonesia ini gampangannya juga negara maritim ya. Jadi mestinya menteri kelautan atau perikanan ini ya itu juga fokus ya, bagaimana potensi sumber daya laut ini katanya dengan penghasil ikan ya. Ini ada teknologi-teknologi yang mutakhir gitu loh. Sehingga Indonesia itu jangan sampai tidak mampu membeli ikan segar karena masih mahalnya ikan segar. Ya, semoga lelucon-lelucon yang ada seperti ini dengan kabinet Gemoy ini ya, kabinet Gemoy ini betul-betul Indonesia ini betul-betul Indonesia yang merdeka jilid 2. Ya mungkin itu ya ulasan pagi dari Wong Deso. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.